生了，晋升要是受到了干扰，那可是轻则受伤，重则丧命。看来这小家伙得退场了。唉，可惜了。哼，小燕，看见没有？连老天都在帮我。Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Xiaoyan perlahan menarik gulungan bambu itu terbuka setelah dengan lembut membelah garis kecil di atasnya. Setelah itu beberapa kata darah berisi kekerasan kejam muncul di depan tatapan matanya. Itu menyebabkan jantungnya melompat tiba-tiba. Boneka setan langit. Boneka setan langit? Keterampilan ini bukan metode Qi, juga bukan teknik Do biasa. Sebaliknya ini adalah keterampilan boneka yang telah diturunkan dari zaman kuno. Seseorang harus mengumpulkan 3 barang untuk memperbaiki boneka setan langit ini. Boneka setan langit? Keterampilan ini bukan metode Qi, juga bukan teknik Do biasa. Sebaliknya ini adalah keterampilan boneka yang telah diturunkan dari zaman kuno. Seseorang harus mengumpulkan 3 item untuk memperbaiki boneka langit ini, yaitu mayat, roh, dan inti monster. Mayat adalah perangkatnya, roh adalah pemandu, dan inti monster adalah jantungnya. Ini disertai dengan banyak ramuan lainnya yang akan membentuk boneka setan langit. Boneka setan langit dibagi menjadi 3 tingkatan: langit, tanah, dan manusia. Perbedaan di antara keduanya ditentukan oleh bahan dan nyala api yang digunakan selama pemurnian. Boneka iblis ini memiliki kekuatan yang tak terbatas dan tidak memiliki emosi atau rasa sakit. Ini pada dasarnya adalah mesin pembunuh. Kejutan di wajah Xiaoyan menjadi lebih padat saat tatapannya perlahan melihat kata-kata merah darah di gulungan bambu itu. Yang disebut keterampilan boneka ini adalah sesuatu yang pernah dia dengar sebelumnya. Namun tidak terduga bahwa itu sebenarnya misterius. Ketika tatapan Xiaoyan bergeser dari kata merah darah terakhir, dia juga menghela nafas panjang. Hatinya sangat tertarik dengan apa yang disebut boneka ini. Jika dia menyempurnakannya, kemungkinan dia akan memiliki pengawal tambahan di sisinya yang hanya mematuhi perintahnya. Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia menyerahkan gulungan bambu itu kepada Suqian dan yang lainnya. Wajah mereka juga mengungkapkan beberapa kejutan setelah mereka menerima dan membaca dengan cermat. Keterampilan boneka semacam ini adalah sesuatu yang kadang-kadang saya lihat di beberapa buku kuno. Namun, saya tidak pernah menemukan metode pemurnian. Tidak terduga bahwa hantu iblis tanah tua benar-benar memiliki koleksi seperti itu. Kemungkinan besar afinitas api peringkat 7 inti monster dari sebelumnya adalah sesuatu yang diperoleh oleh orang tua ini untuk memperbaiki boneka setan langit, ujar Suqian. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan inti monster berwarna merah menyala itu. Xiaoyan mengelusnya. Senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar saat dia merasakan energi agung yang terkandung di dalamnya. Namun metode pemurnian boneka setan langit ini memang menunjukkan rasa haus darah. Mengambil mayat dan roh seseorang, lalu mencampurkannya dengan inti monster, mengumpulkan ketiga item dan mengkoordinasikannya dengan metode pemurnian unik mereka sendiri. Mungkin kekuatan dari hal yang halus itu benar-benar akan sangat mengejutkan. Suqian menggelengkan kepalanya dan mengembalikan gulungan bambu. Dia berkata, "Kamu harus menyimpan benda ini. Tidak baik jika hal seperti ini muncul di akademi. Karena Anda akan menjelajahi dataran tengah, ini lebih cocok untuk Anda," ucap Suqian. "Terima kasih, tetua pertama," jawab Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum setelah menerima gulungan itu. Dia tidak bertindak. Boneka setan langit ini sangat membuatnya tertarik. Selain itu, selain beberapa bahan khusus, pada dasarnya dia memiliki semua bagian dasar yang tertulis di atasnya: mayat, roh, dan inti monster.
Dia mungkin benar-benar bisa memperbaiki apa yang disebut boneka setan langit itu. Xiaoyan menyimpan gulungan bambu dan keterampilan penciptaan api ke cincin penyimpanannya. Dia melihat ke sekeliling. Xiaoyan menyimpan gulungan bambu dan keterampilan penciptaan api ke cincin penyimpanannya. Dia melihat sekelilingnya. Metode Qi dan teknik Dou lainnya di sekitar tempat itu tidak bisa lagi memuaskannya. Hanya ramuan obat langka yang diawetkan dengan sempurna yang berguna baginya. Karena itu ketika dia mengambil sesuatu, dia juga mengambil beberapa bahan obat yang mungkin berguna untuknya di masa depan. Setelah meraih semua hal yang dibutuhkan, Xiaoyan akhirnya berhenti tanpa merasa benar-benar puas. Beberapa hal yang tersisa di dalam gudang bisa terlihat oleh matanya. Namun itu adalah rejeki nombok yang sangat besar bagi Gerbang Xiao. Gerbang Xiao telah didirikan untuk waktu yang singkat dan memiliki fondasi yang sangat lemah. Itu tidak memiliki banyak metode Qi dan teknik Dou bagi anggotanya untuk berlatih. Sekarang, mereka telah menggerebek toko dari Lembah Api Iblis. Mereka pada akhirnya dapat menyelesaikan masalah ini. Xiaoli juga tersenyum saat melihat Xiaoyan berhenti. Dia memanggil beberapa anggota Gerbang Xiao dan menggunakan beberapa cincin penyimpanan untuk memindahkan semuanya. Setelah itu semua orang melihat ke gudang kosong itu dan tertawa kering dengan wajah gelap dan pergi. Setelah mengambil semua harta di Lembah Api Iblis, Xiaoyan meninggalkan beberapa anggota Gerbang Xiao untuk berjaga-jaga sebelum semua orang terbang menuju Akademi Dalam. Pada saat ini ada banyak hal yang perlu dilakukan Xiaoyan. Lupakan soal memperbaiki boneka setan langit. Hal yang paling penting adalah memperbaiki sejenis pil obat yang bisa menyehatkan jiwa seseorang dalam 10 hari. Jika tidak, jika roh Tian Huo Zunze diam-diam tersebar, roh ganas yang tersegel di dalam cincin kemungkinan akan keluar lagi. Tentu saja, dibandingkan dengan melawan roh yang ganas, masalah yang paling serius adalah kehilangan bantuan yang sangat besar yang bisa diberikan Tian Huo Zunze di masa depan. Xiaoyan jelas tahu manfaat apa yang akan dia nikmati begitu kekuatan Tian Huo Zunze pulih. Pada waktu itu, sepertinya dia akan memiliki kepercayaan diri, bahkan ketika menghadapi Hall of Soul secara langsung. Lagi pula, menurut apa yang dia tahu, di atas para pelindung ada para sesepuh yang terhormat. Para sesepuh yang terhormat ini sepertinya hanya sedikit lebih rendah dari kepala balai yang misterius. Dari sini orang dapat mengatakan bahwa bahkan Hall of Soul memiliki ahli di kelas Douzun. Selain itu, dia akan segera menuju ke dataran tengah. Para ahli jumlahnya sebanyak awan. Selain itu, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengumpulan pil kemungkinan tidak akan memiliki latar belakang atau kekuatan yang lemah. Jika dia tidak memiliki beberapa kartu truf, kemungkinan dia akan dimakan oleh orang lain sampai tulangnya menghilang. Yang lemah hanyalah daging untuk dimakan oleh yang kuat. Ini adalah aturan yang tidak bisa akan berubah dimanapun seseorang berada. Oleh karena itu, Xiaoyan harus mempersiapkan semua kartu trufnya selama waktu yang tersisa. Dia juga perlu belajar lebih banyak tentang dataran tengah untuk mempersiapkan dirinya secara mental. Xiaoyan memasuki tempat penyimpanan bahan obat setelah kembali ke Akademi Dalam. Dia harus mengambil beberapa bahan obat untuk menyempurnakan pil obat penyehatan jiwa. Dia harus mengumpulkan bahan obat untuk menyempurnakan pil obat yang menyehatkan jiwa seseorang. 10 hari waktu berlalu cepat. Pada dasarnya, itu adalah tugas yang sangat mustahil untuk diselesaikan oleh Xiaoyan di masa lalu. Namun beruntung Yao Lao telah meninggalkan banyak koleksi untuk Xiaoyan ketika dia ditangkap. Koleksi ini penuh dengan banyak formula obat yang dipelajari Yao Lao selama hidupnya. Dengan formula obat ini, Xiaoyan bisa menemukan solusi yang tepat. Tidak perlu baginya untuk buru-buru pergi kemana-mana untuk mencari formula obat di saat-saat terakhir. Pil obat untuk memberi makan roh sangat jarang terjadi. Makanya itu sangat langka. Namun Yao Lao memang pantas disebut sebagai Yao Zunze. Xiaoyan hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk mencari sebelum akhirnya dia menemukan pil obat yang cocok untuk Tian Huo Zunze saat ini dari banyak formula obat. Air liur budidaya jiwa. Tingkat hal kecil ini tidak dianggap terlalu tinggi. Kebetulan di sekitar pil tingkat 5 dan tidak terlalu merepotkan untuk disempurnakan.
Namun satu-satunya kekurangannya adalah bahan obat yang dibutuhkan terlalu tidak biasa. Beruntung koleksi Xiaoyan saat ini sangat kaya. Selain itu, Akademi Dalam memiliki toko yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu tidak banyak menyebabkan Xiaoyan terlalu pusing. Setelah mengumpulkan banyak bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki air liur budidaya jiwa, Xiaoyan menghela nafas lega. Setelah itu dia memanggil kuali obatnya. Apinya perlahan-lahan melayang dari tangannya dan mulai bekerja keras untuk menyuling obat selama perhitungan mundur dari hamburan roh Tianhuo Zunze. Mungkin itu karena dia terdesak waktu, tetapi hati Xiaoyan menjadi sedikit lebih cemas. Oleh karena itu ia gagal dalam 2 upaya penyempurnaan pertamanya. Namun, beruntung Xiaoyan telah memahami sumber masalahnya setelah gagal 2 kali. Dia perlahan menenangkan dirinya. Proses penyempurnaan secara bertahap mengambil jalan yang benar. Penyempurnaan kali ini tidak berakhir bahkan setelah berlanjut selama 3 hari penuh. Meskipun air liur budidaya jiwa ini mungkin tidak tampak sulit untuk disempurnakan, itu menghabiskan banyak waktu. Setelah pelajaran sebelumnya, hati Xiaoyan tidak membentuk kecemasan lagi. Dia terus mempertahankan nyala api yang hangat, perlahan-lahan memurnikan kumpulan cairan mirip zamrud di dalam kuali obat. Dengan sikap tenang ini, tidak ada masalah lain yang terjadi selama pemurnian. Ketika penyempurnaan mencapai hari ke-5, Xiaoyan yang matanya tertutup rapat akhirnya membuka matanya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekumpulan cairan yang memancarkan kilau seperti zamrud keluar dari kuali obat. Setelah itu tetap ditangguhkan di depannya. Xiaoyan menghela nafas lega saat dia melihat kumpulan cairan zamrud itu saat kekuatan hidup meresap darinya. Dia perlahan mengangkat jarinya dengan cincin berwarna putih. Jari itu memberi isyarat dan cairannya mengalir ke bawah. Akhirnya itu jatuh di atas cincin dan perlahan meresap ke dalamnya. Ketika tetes terakhir dari air liur budidaya jiwa itu memasuki cincin, roh di dalam cincin memancarkan beberapa kehidupan. Suara tua yang dipenuhi rasa syukur bisa terdengar. Hahaha, Xiaoyan, kebaikanmu terlalu besar. Untuk sekedar ucapan terima kasih, kali ini kamu bisa menganggap diriku yang tua ini berhutang budi, ucap Tianhuo Zunze. Xiaoyan menghela nafas panjang seolah-olah dia telah melepaskan beban berat saat mendengar suara yang akrab itu. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan tersenyum sambil berkata, "Apa yang dikatakan Pak Tua Yao? Jika Anda tidak campur tangan dan memenangkan roh yang ganas itu, saya tidak akan beruntung," ucap Xiaoyan. "Saya menenangkan roh yang ganas itu karena saya ingin merebut kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu tidak ada hubungannya denganmu. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku yang tua bukanlah seseorang yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kebencian." Tawa Tianhuo Zunze ditransmisikan dari atas ring. Xiaoyan hanya bisa merentangkan tangannya setelah mendengar ini. Dia secara alami tidak akan menolak elit Douzun karena dia mendukung. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan mengembalikan kuali obat ke cincinnya. Dia merapikan tempat itu sedikit sebelum keluar dari gudang. Dia berkata sambil berjalan, "Pak Tua Yao baru saja bangun. Kamu harus beristirahat dulu. Tidak perlu terburu-buru tentang masalah roh yang ganas itu," ucap Xiaoyan. "Ya, dengan kondisi saya saat ini, akan sulit untuk memperbaikinya," jawab Tianhuo Zunze. Xiaoyan tersenyum. Dia membuka pintu dan perlahan berjalan di bawah sinar matahari yang menyilaukan. Namun dia baru saja keluar saat melihat Xiaoli mondar-mandir di luar gudang. Dia tanpa sadar terkejut saat dia tersenyum dan bertanya, "Kakak kedua, kenapa kamu di sini?" Xiaoli buru-buru membalikan tubuhnya saat mendengar suara. Dia tanpa sadar menghela nafas lega setelah melihat Xiaoyan keluar. Ekspresinya menjadi serius saat dia berkata, "Kamu akhirnya keluar. Cepat pergi dan lihat dokter peri kecil. Sesuatu telah terjadi padanya," ucap Xiaoli. Senyum di wajah Xiaoyan tiba-tiba menegang. Tanpa menunggu Xiaoli bereaksi, dia berubah menjadi sosok hitam buram yang menyerbu dengan cara seperti kilat. Xiaoli tersenyum pahit dan menghela nafas sebelum segera mengikuti sosok itu. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.